nggak tahu ya ada CCTV di. Ya, bisa dibilang begitu. Dena Devanka beberkan fakta baru terkait perceraiannya dengan Jonathan Frizzy. Dena Devanka dan Jonathan Frizzy dijadwalkan kembali menghadapi sidang mediasi perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari Kamis, tanggal 30 September tahun 2021. Namun, dalam sidang kali ini, Ijong tidak hadir, sedangkan Dena hadir ditemani ibundanya dan tim kuasa hukum. Dena mengaku di saat-saat sulit seperti ini, ia butuh support dari pihak keluarganya, dalam hal ini ibundanya lah yang turut menemani. Dalam kesempatan kali ini, Dena membeberkan bahwa salah satu poin di gugatan perceraiannya adalah karena percekcokan dan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Ijong. Sekarang saya buka nih, awal-awalnya saya masih menutupi, di dalam gugatan saya memang ada dugaan perselingkuhan. Jadi, saya sudah capek ya menutupi, saya tutup rapat-rapat, ibaratnya aib rumah tangga yang seharusnya tidak dibuka ke publik, sekarang saya gak mau lagi, ucap Dena. Dena menegaskan bahwa kejadian ini bukanlah yang pertama. Kejadian yang sama pernah terjadi di tahun 2019, Ijong diduga berselingkuh dengan seorang wanita yang masih menjadi istri orang juga. Itu kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu ya, dari 2016, itu ketahuan sama saya sampai 2019, lanjut Dena. Setelah sidang mediasi selesai digelar, bersama tim kuasa hukumnya, Dena Devanka membongkar bukti sebuah video berdurasi kurang dari 30 detik yang memperlihatkan Ijong menghampirinya. Namun tidak begitu jelas apa yang Ijong lakukan setelahnya. Jadi gini, kejadiannya itu bulan Mei ya. Bulan Mei itu saya sudah lebam-lebam, kemudian setelah lebam itu saya lapor polisi kan. Saya lapor, saya visum, karena saya juga ada ketakutan. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari anak-anak, saya takut dengan kejadian ini, kata Dena Devanka. Saksi, tentu ada, yaitu siapa? Orang yang bekerja di rumah saya. Semua sudah dipanggil ke pihak Polres, dan semuanya memberikan kesaksian yang sejujurnya, ungkap Dena kepada awak media. Setelah itu, Dena mencoba menjalani hidup seperti biasanya, namun hal tak terduga kembali terjadi antara Dena dan Ijong. Tapi kejadian yang ada di video ini, itu kejadian bulan Juli. Di saat itu saya kondisi lagi berkabung, mungkin teman-teman tahu saya kehilangan kakak kandung saya, cerita Dena. Itu baru 7 harian kejadiannya subuh-subuh, tiba-tiba emosi, marah, tiba-tiba dia gedor-gedor kamar saya. Dia pengen ngasih anak saya nih, dia pengen pergilah intinya seperti biasa dia mau pergi dari rumah. Dia gedor-gedor akhirnya, kejadianlah seperti di video ini, lanjutnya. Selain memperlihatkan video tersebut, Dena juga mengungkap bukti lainnya berupa screenshot chat pribadi mereka yang telah Dena print menjadi sebuah bundel. Diperlihatkan di mana setiap kali Dena komunikasi dengan Ijong, tanggapan yang diberikan terkesan ketus dan kasar. Setiap hari Mbak, itu pulang syuting jam 4 pagi jam 5 pagi. Saya sebagai istri mau bagaimana? Saya itu 16 tahun bersama dia, saya tahu dong semenjak pacaran tahulah ritme syuting seperti apa. Saya kerja di TV juga, saya ngertilah gimana, ungkap Dena menceritakan keseharian Ijong selama ini. Bahkan Dena pernah menyusul Ijong ke lokasi syuting, namun ternyata Ijong tidak berada di sana. Menurut security yang tinggal di lokasi, proses syuting sudah selesai sejak jam 12 atau jam 1 pagi. Dena merasa dipermainkan, dibully, diancam. Di saat ia menumpahkan unek-unek di Instagram, mulailah Ijong bereaksi melakukan protes kepada Dena. Ibnu Ali, selaku kuasa hukum Dena menyatakan bahwa foto-foto yang diupload oleh paman Ijong, Beni Simanjuntak, adalah tindakan panik. Karena tanggal 21 September tim kuasa hukum Dena telah menerima surat pemberitahuan hasil penyidikan. Jadi sekarang ini sudah berjalan ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik, ungkapnya. Terkait foto-foto CCTV tersebut, pihak tim kuasa hukum merasa ada keanehan dengan hal tersebut. Pihak Dena Devanka sendiri mengaku tidak mengetahui jika di kamar pribadi tersebut telah dipasang CCTV, seolah-olah ini semacam kambing hitam untuk Dena sehingga berita yang beredar bisa di-blow up sedemikian rupa. Nah itu kan motif aneh kan, masa dalam kamar ditaruh CCTV, kata Ibnu Ali selaku kuasa hukum Dena Devanka. Ya enggak merhatiin lah,
tutur Dena Devanka mengaku bahwasanya ia tidak tahu sama sekali adanya CCTV itu.